الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya muliakan pimpinan baik BRI Martadinata dan Kanwil serta karyawan-karyawan semua yang hadir dalam kesempatan ini yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Saya bersyukur alhamdulillah kembali silaturahim di awal bulan. Mudah-mudahan yang hadir istiqomah ini dawa umur, barokah rezeki ini, pada dalan ini jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Coba didengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya dan sesingkatnya. Saya kemarin baca kitab, jadi ada dialog antara surga neraka dengan Allah.
Kanjeng Nabi itu pernah menerangkan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Kata Nabi itu, falamma khalaqallahul jannata. Ketika Allah baru saja selesai menciptakan surga, qalatil jannah, langsung surga itu tanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, katanya surga, lima khalaqtani, untuk siapa engkau ciptakan aku ini? Kata surga, untuk siapa ya Allah engkau ciptakan aku ini? Qala Allah menjawab. Qala Allah menjawab, li sakhiyyin wa taqiyyin. Aku menciptakan kamu sebagai hunian, li sakhiyyin wa taqiyyin. Huniannya orang-orang yang dermawan, yang bertakwa kepadaku. Itu jawaban Allah. Surga itu huniannya orang-orang yang dermawan, yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa maksudnya? Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Menjalani apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang. Itu namanya takwa. Sakhiyyin, dermawan. Dermawan yang bertakwa. Dermawan itu ya, kepedulian sosialnya tinggi. Peduli kepada fakir kismin, peduli kepada anak-anak children yatim. Siapa yang mau peduli kalau tidak ada kita-kita? Mereka itu butuh bukan hanya 10 Muharram yang lagi marak santunan-santunan, habis itu dilepas. Padahal kebutuhan anak yatim itu tiap hari. Kalau kita kepingin ya, menyantuni terus, rapian ibu. Itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Cuma ada plusnya, anak loh. Tidak mudah tapi sesuai terus atau hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi terus nyantuni itu. Jadi ini yang pertama, untuk siapa engkau ciptakan aku ya Allah? Ini kata surga, tanya ke Allah. Lisakhiyyin wa taqiyyin. Kamu wahai surga aku ciptakan sebagai hunian orang-orang yang dermawan, yang bertakwa kepadaku. Qalatil jannah, kemudian surga menjawab, raditu, saya ridho ya Allah, saya rela ya Allah. Mendengar surga tanya, neraka melok-melok. Ya Rabbi, katanya neraka, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, kalau saya ini untuk siapa? Kata neraka. Qala Allah menjawab, lekon neraka, libakhilin wa mutakabbirin. Kalau kamu wahai neraka, aku ciptakan spesial untuk orang-orang mau modipol yang sombong. Wis medhit sombong, welek bisa, hancur bisa terus, tekor bisa terus. Ya Allah, tidak ada apa yang dibanggakan. Mau medhit, belajarlah Loman biar menjadi penghuni surga. Jangan medhit. Kadang-kadang orang sekarang itu ya Allah, nang bojone dhewe medhit, tapi aneh nang bojone tangga loman. Ini something wrong. Ada apa ini? Ya Allah, Masya Allah.
latihanlah Roman. Jangan pelihara kemajikan. Ada ono pole bareng, muadid pol. Wa mutakabbir, selain medit sombong. Allah paling tidak suka kalau ada hambanya sombong, karena kesombongan itu bagiannya Allah. Tidak boleh kita melok-melok. Diterangkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ada hadis di situ bunyinya begini: al-kibru utawi kangen aran sombong. Ngerti sombong Pak? Sombong kalau bahasa saya, sombong itu definisinya jemer cecek kagak matiga kabar ke timur kada jika laut sama setak aja. Tapi tidak bisa diterjemahnya Pak, tidak bisa diterjemah. Tapi kalau bahasa Malang cukup gumedi, besar apa? Gumedi, sombong. Al-kibru utawi kangen aran sombong, cirinya dua kata Rasulullah. Yang pertama, baturul haqqi, menolak kebenaran, menolak perintah Allah, menolak larangan Allah. Pokoknya menolak kebenaran. Wah, itu dianggap sombong oleh Allah. Enggak mau rukuk dan sujud, dianggap sombong, dianggap iblis. Enggak mau rukuk dan sujud, ya Allah. Yang kedua, cirinya sombong itu, katanya Nabi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang kedua, selain baturul haqqi wa ghamdun nas, suka ngeremehin orang lain, suka merendahkan orang lain, suka ngejek orang lain, suka menghina orang lain. Hindari ini, biar kita tidak termasuk min ahlin nar. Na'udzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah, semoga kita diselamatkan oleh Allah. Anak turun pola penjenengan dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah Allah menjawab kepada neraka, kalau kamu wahai neraka adalah hunian bagi orang-orang yang medit pol dan sombong, kemudian neraka menjawab, ana lahuma, saya memang pantas bagi keduanya. Ya Allah, memang pantas ya Allah, saya ini sebagai hunian orang-orang yang mau medit dan orang-orang yang sombong. Saya baca lagi di dalam kitab namanya Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, pas menerangkan tentang sifat-sifat buruk, diantaranya adalah medit. Kemudian Imam Al-Ghazali menggambarkan ngerasan-ngerasan itu kan dosa besar Pak. Ngerasan, apalagi ngerasan ya ini dosa gede, dosa gede. Tapi kenapa lek ngerasane wong medit kok gak dosa? Itu karena paling elek makhluk sing jenenge wong medit. Wong medit iku elek di sisi Allah. Sampai-sampai dirasani pun gak dosa. Padahal rasa-rasa dosa besar. Padahal rasa-rasa itu termasuk minal kabair, dosa besar padahal. Tapi kenapa lek ngerasani wong medit kok gak dosa? Niku menandakan bahwa wong medit itu di sisi Allah paling welek makhluk. Kaiso, bahkan bukan hanya tidak bisa masuk surga, orang medit itu haram masuk surga. Tak bisa. Ya, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa 'aqin wa namam. Surga itu haram dimasuki oleh orang medit. Yusuf digambarkan rebutan, di depan pintu surga, melok rebutan, melok antri. Ketahuan malaikat, diusir. Kenapa? Apa salah saya katanya? Di badukmu loh no tulisannya mau medit. Kaisa melepuh. Melok para rawuh, ayo kita belajar loman. Loman itu qaribun minallah wa
qaribun min rahmatih wa ba'idun min adabi. Orang loman itu ya dekat dengan Allah, dekat dengan kasih sayangnya Allah, jauh dengan adabnya. Kalau loman. Tapi lahadid ba'idun min Allah, jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatih, jauh dari kasih sayangnya Allah. Tapi qaribun min adabi, orang macam itu dekat dengan adabnya Allah. Na'udzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu latihan. Bagaimana kita latihan loma. Dulu dijalui belah-belah ciwi. Oh itu latihan loma. Nah, anak lagi anaknya kuliah butuh banyak. Terus tidak usah sampai jalur. Gak usah sampai jalur. Langsung dikasih. Istri juga begitu. Jangan sampai jalur namanya nafkah, gak usah. Langsung ambil tasnya, ambil dompetnya, diisiin. Kecuali kakek malah dicukuki. Oh ya kakek. Itu jenenge Islami kucluk. Bisa kakek cukup. Hancur setelur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi latihan apa tadi? Loma. Latihan loma. Dekat dengan rahmatnya Allah. Dekat dengan Allah. Dekat dengan kasih sayangnya Allah. Ketika jenengan ada orang sampai minta gitu ya di mobil, ya loh, itu sebenarnya mana dikerentakkan hatinya oleh Allah untuk menyegar jenengan, diminta haknya dia yang masih dititipkan ke jenengan itu. Masih akan saya urong Jok sampai 3 kali dikeluarkan, gak sampai ditolong. Boleh jadi itu adalah haknya orang lain. Makanya kita dikenal dalam Islam itu selain zakat fitrah, selain zakat mal, juga ada zakat profesi, Pak. Di dalam Islam itu selain zakat fitrah, selain zakat mal, jangan dibaca mall. Waduh, zakat mall. Kalau mall itu L-nya double. Kalau mal, harta itu A-nya yang double. Zakatul mal. Lah L-nya yang double, zakatul mal. Hadirin sekalian. Nah, karena ada juga yang disebut dengan zakat profesi, ya, di mana zakat profesi itu dikeluarkan saat kita menerima, saat kita dapat. Seperti yang bulanan jenengan itu, gaji bulanan itu langsung ambil 2,5%-nya berikan fakir miskin. Kalau yang baru kerja gajinya baru 1 juta, maka 2,5%-nya 25.000. Maka yang 25 itu jangan katut galak, Pak. Wedi mendelik ngelak duit. Bukan begitu. Maksudnya katut ya, jangan. Alhamdulillah kerjanya baik, naik gajinya jadi 2 juta. Maka 2,5%-nya seket Pak dari 2 juta. Itu jangan katut kalau itu haknya orang lain, hanya fakir kismin. Naik lagi gajinya jadi 3 juta, maka 2,5%-nya 75.000 dari 3 juta. Itu haknya orang. Karena berprestasi naik lagi gajinya jadi 4 juta. Alhamdulillah gajinya 4 juta. Maka 2,5%-nya berapa? 100. Ambil 100 dari 4 juta itu berikan pada yang berhak. Terus dengan konsultasi ke ustadznya, ke kiainya. Ini pripun nih kan? Ben kula angsal kae kok mek titik kasihan. Tak tabung dia nok yo nopo. Nggih pun boten napa-napa.
12 bulan Pak dibuka. Wih kok akeh gak sido. Bojokan. Gak sido zakat. Delok kok akeh. Ya Allah. 2,5%. Ya, 2, ingat 2,5%. Ojo katut gelap. Ya Allah, itu yang disebut dengan zakat profesi, Pak. Pembersih agar profesi kita jadi apapun kita biar tambah barokah. Jangan pernah takut miskin dengan zakat. Allah ganti langsung. Kalau rumus matematika memang kalau Pak ya berkurang. Tapi kalau rumus Al-Quran justru bertambah 10 kali lipatnya. Kita punya barang 3, kita sedekahkan 1. Menurut matematika tinggal 2. Tapi kalau menurut rumus Al-Quran justru jadi 12. Karena yang 1 tadi dibalas 10 oleh Allah. Dibuka pintu keran-keran rezeki itu dibuka. Lain dengan Allah menutup pintu rezeki, keran rezekinya ditutup. Bagi siapa? Khususnya bagi orang-orang yang berhutang dengan niat tidak kepingin nyaur. Ini hati-hati, bahaya itu. Bahaya. Ngutang niatnya tidak mau nyaur, maka ditutup keran rezekinya oleh Allah. Mudah kirim. Niatnya tuh kepingin gak nyaur. Bahaya itu. Gak bahaya kan? Ya bahaya. Jelas bahaya. Karena ditutup keran, pintu keran rezekinya ditutup oleh Allah. Waduh, ya Allah, naudzubillah ya Allah, naudzubillah. Jangan main-main dengan hutang. Saya baca dalam kitab karya Imam Asy-Syafi'i, karya terbesar. Saya di rumah ada syarahnya malah 9 jilid kitab Nah, saya baca, saya menemukan keterangan begini dari Nabi. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yubdu'anhu. Gitu. Nyawa seorang mukmin, nyawanya, kalau ada orang mukmin mati ini wafat, niku mu'allaqatun bidaini, nyawanya itu terkatung-katung dengan hutangnya. Allah tidak mau nerima gitu. Ada roh yang Allah tidak mau nerima, Pak. Rohnya siapa? Penghutang yang tidak mau bayar. Para penghutang yang tidak mau membayar itu kalau mati, Allah tidak mau nerima rohnya, terkatung-katung. Dari mana? Antara bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi, terkatung-katung pada hutangnya, tersiksa dia. Hatta yubdu'anhu, sampai ada yang nyauri. Ono sing membebaskan, sampai ada orang yang menyaur. Apa bahasa nyaur? Yang bayar. Ono sing bayari sehingga dia bebas. Itu baru Allah mau nerima rohnya. Hati-hati, Allah tidak suka, Allah tidak mau nerima rohnya orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Ini hati-hati. Makanya Al-Baqarah 282 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan transaksi hutang piutang atau sewa menyewa yang ada kaitannya dengan uang, faktubuh, catat. Subhanallah, BRI sudah berikan contoh kepada masyarakat. Catat. Hutangnya piro, tanggal piro, hari apa, bulan apa, tahun berapa, tercatat semua di komputer. Itu sebenarnya menjalani perintah Allah. Catat. Ya. Ono lali nih sing ngutang, ono lali nih yang berhutang. Catat, tetap ada. Itu perintah Allah. Kalau perlu pakai materai. Ya ono nakal seret. Malah gak dibayar hutang. Karena diambil penjara. Karena ada jaminan istrinya.
Ada jaminan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Tulislah, kata Allah. Tulis. Saya itu bolak-balik, Pak, sudah tak tulis pada gak nyaur-nyaur, kurang ajar. Sejak anak saya masih bayi sampai sekarang sudah kuliah semester 5 lagi belum nyaur. Biar pas di muka nyembah-nyembah kaki lutut. Masya Allah. Dan pula ya Allah, wong ikirane ya bagi saya besar. Saya dulu niat nolong karena memang benar-benar butuh. Jadi orang kalau pinjam dengan niat apa tadi tidak mau nyaur, itu pintu keran rezekinya ditutup oleh Allah. Lo kehidupan itu Pak, mudah kiri sampai pancil ditol untuk makan. Perhatikan, ya Allah, mudah kiri, mudah benar hadis Nabi, benar kanjeng Nabi. Ya Allah, ketika orang pinjam dengan niat tidak ingin mengembalikan, itu benar-benar ditutup rezekinya oleh Allah. Mudah kiri. Ya Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan urusan utang piutang. Ya, jadi harus perjanjiannya jelas. Sudah diajari oleh BRI, sudah diajari masyarakat biar sadar bahwa kalian jangan main-main dengan utang. Harus ada jaminan. Kau punya apa? Punya soal, punya soalmu. Soalnya di benih itu masih Mas Najib. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali ke tadi. Jadi amalan pulau penjenengan itu sebenarnya yang besok akan nemenin kita di alam barzah. Amal ya ngetan-ngetan gimana? Ini amal soleh. Ini jangan diremehin. Perkara ini jenengan lunggu merengakan, nilai besar, pahalanya besar. Orang ngaji satu bab saja, kata Nabi, pahalanya orang ngajinya tadi ikut kajian rutinnya dan ngalah sholat sunnah 100 rakaat. Satu bab permasalahan yang kita bahas itu bisa mengalahkan ibadah sholat sunnah 100 rakaat. Nanti jenengan Pak pernah sholat sunnah 100 rakaat langsung lek wong apa tarawih aja bu ngincer sing 8 itu pun suratnya yang kena apa ini ambil puluh wae war sorry aduh. Lah, jenengan cukup ngajinya tadi ngalah no pahala sholat sunnah 100 rakaat. Amin. So sweet pahalanya. Subhanallah. Luar biasa. Makanya pahala orang ngaji itu waduh, udah ada bandingannya. Karena suatu saat zaman Nabi itu ada sahabat yang membentuk majelis taklim yang di sebelah sana majelis zikir. Padahal majelis zikir ini kan ingat Allah. Nabi keluar dari rumah, mana yang Nabi pilih? Ternyata Nabi tidak milih majelis zikir, tapi Nabi milih majelis taklim. Ada pengajaran di situ. Kalau sama-sama kita milih, kalau ada dua pilihan, padahal ya sama-sama bagus. Cuma yang di antara dua ini adalah majelis ngajinya yang dipilih oleh Rasul. Jadi jangan meremeh. Tapi karena ini kebaikan para rawuh, karena ini kebaikan.
kebaikan atau perbuatan kebaikan ini dihalangi oleh 70 pintu setan yang harus dilalui. Nyampora, oh, nyam. Di tengah jalan mampir orang, mana apa gitu. Tapi kalau penjenengan lolos Pak, hadir semua ini lolos berarti dari 70 pintu setan itu luar biasa. Ngalah setan, ndak sikira. Sebab di dalam Quran itu jenis setan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Laka jin, jun. Ya Pak? Menungso. Ya Allah. Itu jenisnya dua itu. Lah, sifatnya, kerjaannya apa setan itu? Digambarkan juga di dalam Al-Quran. Pekerjaannya setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngisru. Artinya alladzina yuwaswisu fi sudurin nas itu artinya ngisru menurut oleh bahasa Jawa. Tapi nek ana wong tukang ngisru hadirin sekalian. Nah, oleh karena itu mengumpulkan amal soleh seperti ini Pak, mengumpulkan pahala seperti wis ora usah melok-meloknya, sudah dicatat oleh malaikat, sudah ada yang nyatat, malaikat sudah nyatat. Maka amal soleh kita itu ketika di dunia akan menjadi teman di surga dalam kesendirian kita di alam barzah. Di alam barzah itu Masya Allah Pak. Jadi banyak orang misunderstanding, salah paham. Bagaimana kita membangun kuburan? Orang yang beli keramik, marmer, di kuburan. Bukan itu. Listrik pada kuburan. Bukan itu. Itulah madani sing lewat yang gak kesandung. Maksudnya membangun kubur itu dengan tiga Pak. Membangun alam barzah kita agar supaya alam barzah kita itu padam, jembar, indah, penuh mutiara seperti di taman-taman surga. Itu dengan tiga cara bangunnya itu. Satu, biqiyamil lail, dengan cara sholat. Tiga ini selalu diamalkan oleh para walinya Allah. Tidak mungkin walinya Allah tidak melakukan peluli. Saya kepingin mulia sama ini. Lah kono peluli. Biqiyamil lail. Allah angkat derajat. Allah sendiri loh bilang di Quran. Kata wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bertahajudlah kamu di sebagian malam sebagai tambahan ibadah sunnah bagimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu ke makom yang terpuji. Ini makom ini udah bapak makom. Artinya makom. Coba ngomong kuburan. Makom itu kedudukan atau kemuliaan di sisi Allah, itu makom. Kalau makam, kuburan. Ono wong bawa sapu, bawa telur cilik niku. Nang tidak, kabenan makom. Oh, kakak si DPR ki wong ini. Gak iso bedakno makom karo makam. Kabenan makam ngono lho, kuburan. Tapi kalau makom, kedudukan, kemuliaan di sisi Allah. Jadi kembali tadi ayatnya, bertahajudlah kamu, kau pasti akan terangkat derajatmu ke makom yang terpuji. Kau akan angkat derajatnya di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Nah, ini. Jadi sholat malam itu Pak, di dalam kitab sarahnya Al-Hikam itu 1 rakaat sholat di malam hari, ya, sholat 1 rakaat di malam hari
itu ngalahno 1000 rakaat di siang hari. Dadi lek jenengan wis ngelilir tangi jam 3 tangi anu kejeding pipis. Ya pipis dulu lah. Mari ngono. Tidak mungkin mari pipis Pak Turu. Cawi dulu. Yo, kalau rapi. Tapi kalau di BRI Markadinata yang saya tahu, subhanallah, morokan beda. Wudhu, langsung wudhu, beber sejadah. Cuma kalau di sini itu sujudnya itu sawit, keturun, enggak berdoa karena akrob paling dekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sajidun, ketika dia sujud. Tuh Pak. Maka menjadikan alam barzah kita padang, jembar, penuh mutiara seperti taman-taman surga. Yang kedua, amalannya apa? Biar kubur api, alam barzahnya api. Yang kedua, biqiraatil Quran. Jangan lupa, sesibuk apapun Pak di meja jenengan ada ini. Sesibuk apapun jenengan, kalau ada waktu ya 5 menit Pak, nyicil Pak. Wasyo wan ya gak popo sedino sak ayat. Lek wan terus kan berat. Terus ono sing nowo wan bar sedino sak lembar. Ya ono maneh sing nowo maneh wan ya Pak sedino sak ayat. Iya wis apa-apa. Ya, di awal dari Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada waktu dia istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Kan satu ayat, tutup lagi. Kan coba nih besoknya. Pesannya kan dia nyicil, buka lagi. Lanjutannya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul Azim. Besoknya kerja lagi. Buka lagi pas istirahat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Insyaallah dengan model cara begitu jenengan punya cucu 2 baru hatam. Dengan model begitu Bang, jenengan sampai punya cucu 2 baru hatam Al-Baqarahnya. Tapi gak apa-apa, dia punya dalil. Gak ngomong, Kanjeng Nabi dawuh, ngono ya. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, amal yang sangat dicintai oleh Allah, amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit-sedikit. Oh ya wis terus no. Kalau pekon kowek kata-kata Al-Baqarah ini. Tidak apa-apa. Daripada gak belas si lumayan ada kan biar alam barzah kula jenengan pada jembar seperti apa taman-taman surga. Baca Quran Pak, datang besok dia untuk memberikan syafaat tentang orang yang suka membaca Quran. Dalil Quran. Yang ketiga, amalannya agar alam barzah kita itu dimuliakan oleh Allah. Padang jembar kayak penuh mutiara, taman-taman surga yang ada di situ, penjenengan yang berbaring di situ, bagaikan berbaring di kamar manten. Subhanallah. Yang ketiga, ditempuh dengan cara bisyaraqat. Lebih-lebih sebelum terbitnya matahari. Bisa nolak bala itu. Misalnya bala yang mau turun jam 6 misalnya. Ya jam 5 jenengan sedekah. Bala itu gak sido gara-gara sedekah itu jenengan.
qabla nuzuliha, sebelum turunnya hadapi. Kita tolak, kita tangkis dengan sedekah. Subhanallah. Lho Pak, jadi ini sedekah niku enggak mesti duit, betul. Ya. Nyekis bojone sedekah. Kisan terus aja. Kelon sedekah. Yo kelon ae. Saya itu nih, ya, sudah, tapi kebacut kan, kuliah kok, nggak perlu fakir kismin. Ditanya oleh malaikat, kok sudah kok empun kan, kok kelon. Ya, walaupun nilainya juga sodako, tapi kata Romai Rama berlalu. Jadi dengan amalan 3 ini Pak, qiyamul lail, biqiraatil Quran, wa bisodaqat, Allah angkat derajat kita. Mati pun tetap mulia. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Baik, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum saya tutup masih ada waktu, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Tadi belakang yang ngacur, silakan. Oh, kukur. Silakan ngacur. Mau nggak? Nama Rino, Rino Wangi. Ustaz, tadi kan bahas tentang kikir sama sombong, Ustaz. Itu perkataan yang penghuni neraka. Surga dermawan dan takwa. Kalau neraka medhit karo sombong. Pertanyaannya, kalau marah itu angsal mau betul, Ustaz? Boleh, manusiawi. Jangan-jangan kalau tidak pernah marah butuh uang. Marah boleh, tapi pada tempatnya. Ya, kalau angin, kalau hujan, gak mendung, gak panas, kudu murih-murih. Oh, kurang nih, kakian micin itu. Ya boleh, marah boleh, tapi pada tempatnya. Boleh. Kalau orang gak tahu marah, agama diinjak-injak, Quran dihinakan, dinestakan, guyu, gendeng. Saya itu kalau tidak punya marah, jadi marah boleh, tapi ada pada tempatnya dan juga ada alasannya kenapa dia marah. Paham ya? Bosnya dewi murid-murid, nang janda bisa, gojlok. Oke, itu ada lagi. Halo, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas hari ini pencerahannya kepada kita semua. Semoga pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan amal soleh yang luar biasa seperti yang Bapak Ustadz sampaikan. Amin. Nah, demikian menjadi ganjaran bagi kami untuk memberikan mohon izin memberikan pertanyaan sedikit Bapak pencerahannya. Semoga dengan hal tersebut kami bisa lebih bagus lagi. Yang pertama, Bapak tadi sampaikan terkait dengan adanya surga dan neraka Bapak. Namun kami ada satu ganjalan bahwa ada orang meninggal. Izin Bapak menyampaikan orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang mungkin dalam bahasa kami yang bisa saya terima, kami asalnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, intinya seperti itu Bapak. Mohon untuk arahannya terkait dengan adanya surga dan neraka yang Bapak sampaikan tadi dengan apa yang saya tanyakan tadi Bapak terkait dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata kalimat tarjih kembali seperti tadi itu ya. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna, dan kami ilaihi, kepadanya lah roji'un, dikembalikan. Kan gitu ya. Nah maksudnya apa saja pada diri kita, jangankan kok mobil, rumah, sawah, ya Tegal, wae, nyawa wae milik Allah. Diri kita ini milik Allah. Dan apabila yang memiliki minta, ayo kembali, ya nggak bisa nolak. Ayo berangkat. Nah perkara nanti itu, ya dia kan masih ada dalam alam bahasa itu, bukan di kuburan itu Pak. Kuburan itu tempatnya jasad, dia akan hancur kembali ke tanah. Alam barzah itu tempatnya roh. Paham ya? Roh kita itu ada di alam barzah kita masing-masing. Ya, bukan di kubur itu. Kuburan itu tempatnya jasad yang akan kembali ke tanah asal kita. Kecuali tulang seperti jagung gitu, tulang iga wekas namanya, itu tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah hancur. Kenapa? Besok akan dibangkitkan kembali, itu yaitu dari tulang iga wekas itu, yang kayak jagung itu, tulang ekor ya. Itulah besok yang akan dijadikan cikal bakal dibangkitkan kembali manusia oleh Allah. Nah, jadi nanti bersamaan dengan di alam barzah itu adalah masa-masa penantian. Kalau ke surga neraka masih jauh, masih mengalami alam bangkit, ya, alam kebangkitan, bangkit nur, ada mizan, timbangan, ada di depan mahkamah konstitusi Tuhan, masih dihisab, waduh lama. Nah, karena itu kaitannya ya nanti keputusan akhirnya. Dia benar-benar tulus karena Allah, ibadahnya karena Allah, ya, pasrahnya hanya kepada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap rahmatnya Allah, surga. Mudah-mudahan termasuk pulau penjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kata-kata inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami hanya kembali kepadanya. Jadi kembalinya itu maksudnya ya, walaupun ditaruh di alam barzah dulu oleh Allah sebelum dikapak-kapak untuk melanjutkan pertanggungjawabannya besok di hadapan mahkamah konstitusi Tuhan. Ya. Itu ada yang disebut, kalau bahasa saya, bahasa Bondowosonya itu responsibility. Ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Kata dia kaitannya. Lek bejo ke swarga, lek ciloko ya neraka. Tempat kembali pada akhir nanti itu ya dua itu. Tempat kembali terakhir, terminal terakhir. Sama dengan jenengan naik bis itu sampai terminal, Anjusari terakhir. Ya, dalam akhirat itu kenapa kok disebut akhirat? Karena akhir dari segalanya. Baik, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kecepot bulan Amira mun bersilopon hanya seorang sakit bengkong kayak sarana sakalang kong seorang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Buah durian, buah kedong dong. Sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah
akhir dari acara pengajian awal bulan ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.